rekan sahabat teknologi. Nah, inilah kesempatan kita ya Bapak Ibu untuk melihat, untuk mengambil sisi positif dari rekan-rekan sahabat teknologi yang sementara ini ada di level 4. Nah, ada berbagai macam mungkin inovasi-inovasi teman-teman ini yang berbeda setiap jenjangnya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa ambil ilmunya, bisa sharing-sharing di dalam webinar ini, bisa diskusi, bisa bertanya lebih jauh lagi terkait inovasi atau praktik yang sudah dilakukan oleh narasumber. Karena melalui berbagi praktik baik, berbagi pengalaman dan pengetahuan, kita akan banyak belajar, Bapak Ibu. Terutama pemanfaatan berbagai alat dan platform yang dapat digunakan untuk menciptakan pembelajaran lebih interaktif, menarik. Nah, dan itu praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita ini juga membuka wawasan kita tentang pentingnya merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memanfaatkan teknologi. Dan sekarang banyak platform yang bisa kita manfaatkan, salah satunya Quizizz, Canva, atau media-media berupa subjek lainnya. Yang tentunya pemanfaatan teknologi itu akan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk para narasumber, semoga di kegiatan berbagi itu berjalan lancar dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Evan, banyak sekali kata-kata penuh sejarah yang saya tangkap dari sambutan tadi. Yang saya catat itu adalah ini berfaedah dari inovasi ya Pak ya. Kemudian ini merupakan awal dari sahabat antar teknologi kita saling mengisi dan berbagi gitu ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan saya selalu dan sukses juga. Kita akan lanjut lagi ke sambutan berikutnya yang disampaikan oleh Ibu Kepala DPK kantor cabang Dinas Wilayah 3 Solok Raya, terdiri dari Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan di Sumatera Barat, kepada Ibu Noviana dan Nurung, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Kita sudah hadir pada acara webinar inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka yang diadakan oleh peserta pembatik level 4, yaitu yang akan menjadi narasumber ada 3 orang ya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada teladan terbaik kita, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ervan Widya Saputra SPD sebagai Duta Teknologi Maluku Utara tahun 2023. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu narasumber sebagai sahabat teknologi, Ibu Afirisari SPD Master Komputer dari Provinsi Sumatera Barat, Bapak Panji Setiawan sebagai sahabat teknologi dari Nusa Tenggara Barat, dan Ibu Niluh Desi Anike sebagai sahabat teknologi dari Provinsi Bali. Dan yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu peserta webinar pada malam ini yang berbahagia.
Bapak Ibu semua, seperti kita ketahui, tujuan mengetahui praktik baik adalah untuk kita mengambil contoh atau mengambil pelajaran atau bisa mengambil ide dari kawan-kawan kita yang sudah melakukan praktik baik pada sekolahnya, di mana mereka melaksanakan transformasi pembelajaran berbasis TIK di kelasnya. Apa saja inovasi yang sudah dilakukan, nanti akan sama-sama kita dengarkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan terus mengalir pahalanya, walaupun kita sudah tiada. Jadi berbagi praktek baik ini sungguh mulia. Kita bisa mengambil manfaatnya, di mana Bapak Ibu narasumber ini sudah melewati seleksi level 1, 2, 3 dan sekarang berada pada level 4, yaitu level yang harus berbagi dan berkolaborasi. Pada saat level 1 dibuka tanggal 16 Agustus 2024, itu banyak peserta. Namun pada akhirnya akan mengerucut, akan dipilih 30 yang terbaik di Indonesia. Jadi saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah berada di level 4 ini. Tetap semangat berbagi pada kawan-kawan di sekolahnya, kawan-kawan di MGMP-nya, atau di komunitas belajar. Kita juga tahu bahwa pembatik ini atau pembelajaran berbasis TIK ini untuk meningkatkan kompetensi guru agar sesuai dengan standar guru yang diadakan oleh UNESCO, di mana manfaat melakukan atau mengikuti pembatik adalah meningkatkan kompetensi literasi, implementasi, kreasi, serta berbagi dan berkolaborasi proses belajar mengajar. Sehingga profil pelajar Pancasila yang mempunyai 6 karakter, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur atau beramal soleh, berkebenekaan tunggal ika, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif, itu bisa kita gali, kita motivasi potensi tersebut dari peserta didik pada kelas kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu, saya mengucapkan selamat untuk semuanya, sukses dunia akhirat, dan insya Allah akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, nanti kita sama-sama saksikan, dan saya mohon diri. Selebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutan yang telah Ibu berikan pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan harapan kita semua dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Bapak Ibu sahabat duta teknologi kita pada hari ini ada 3 orang dapat menjadi duta teknologi perwakilan masing-masing provinsi, gitu ya. Baik Bapak Ibu, tanpa sepanjang kata lagi, sepertinya kita tidak sabar ya untuk segera mendengarkan paparan praktik baik dari Bapak Ibu sahabat duta teknologi tahun 2024 berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bali, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, langsung saja kita mulai dari narasumber yang pertama, yaitu Bapak Panji Setiawan, SPD, yang berasal dari atau sehari-hari bertugas di SD Negeri Montong Bage, Nusa Tenggara Barat. Maaf ya Pak kalau dialeknya salah.
memberikan uh, materi tentang audisi baik kami juga seperti buat ada pembantu level 3 yang beliau lolos dari level 3 tersebut, kemudian tergabung menjadi 30 besar dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, mungkin ya, sudah melihat di sini sudah ada kurikulum beliau. Saya baca sebentar ya Bapak Ibu. Ini apa ini pengaturan terdapat beliau merupakan alumni dari tahun 2015, kemudian prestasi beliau sangat banyak sekali prestasi dari kampanye ini Bapak Ibu. Beliau tergabung di dalam komunitas Bagema yang diselenggarakan oleh BLPT Kemendikbud ini ya tahun 2024. Kemudian di tahun 2021 itu lalu di level 1 sampai level 4 dan selalu jadi sahabat duta teknologi sampai selanjutnya. Beliau juga merupakan fasilitator daerah literasi dan numerasi ini diselenggarakan oleh BPMP Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024. Selanjutnya beliau adalah narasumber berbagi praktik baik IKM ini diselenggarakan oleh BNPB dan PMM dimulai dari tahun 2023 sampai 2024. Kemudian beliau juga merupakan mentor Google Master Trainer level 1 sampai 3, tadi saya lihat di bawahnya itu dilakukan sekarang. Kemudian beliau juga tergabung sebagai Gemini Academy yang diselenggarakan oleh Kemdikbud tahun 2024 ini. Kemudian juga fasilitator baik di PK negaranya SGI Sekolah Guru Indonesia yang diselenggarakan oleh dan SGI dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Selanjutnya beliau adalah peserta juga yang mengikuti pendidikan 2020 dan juga merupakan guru pamong PPG Universitas Mataram dari tahun 2022 sampai 2023. Selanjutnya organisasi itu adalah Institusi Komunitas Penggerak Angkatan 10 sebagai ketua di tahun 2023, kemudian aktivis Sekolah Guru Indonesia wakil ketua tahun 2024, dan dia sebagai ketua dari Baik Bapak Ibu, kita berikan kesempatan kepada Pak sama kita ini dari menyimak pada kapan ini. Baik, terima kasih Bu Elsie. Wah, panjang sekali, saya jadi nggak enak Bapak Ibu. Suara saya kedengeran enggak Bapak Ibu? Kedengaran. Halo. Dengar. Oh, Nah, jelas Pak. oh iya, soalnya di sini macet-macet, jadinya saya takutnya di sana nggak kedengeran. Saya izin share screen ya. Sebentar. Kalau udah kelihatan, mohon kasih tahu ya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Masih belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oh iya, soalnya macet. Tunggu sebentar ya. Agak macet di sini. Sudah. Udah ya? Kenapa, Pak? Oke.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya langsung saja ya, izin Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di room. Di sini saya akan berbagi praktik baik Bapak Ibu, inovasi pembelajaran digital, judulnya Candu P5. Sini P5 yang mencegah perundungan, di mana di sini saya memanfaatkan beberapa platform digital tentunya dan juga multimedia pembelajaran interaktif yang sudah dikembangkan pada level 3 kemarin. Tadi sudah perkenalan ya Bapak Ibu, jadinya saya langsung lanjut dulu. Nah, di sini latar belakangnya Bapak Ibu. Kita tahu perundungan itu merupakan tindak kekerasan fisik maupun verbal yang dilakukan secara berulang. Nah, ini tujuannya untuk merendahkan diri individu ataupun kelompok akibat ketidakseimbangan kuasa seperti lebih kuat, lebih kaya, lebih pintar, dan lain-lain. Nah, perundungan ini tentunya bisa berdampak buruk Bapak Ibu kepada semua pihak, tidak hanya korban, tapi tentunya yang paling menerima dampak buruknya korban, bisa dari segi fisik, emosional, sosial, maupun akademis. Perundungan ini dapat terjadi di semua jenjang pendidikan, termasuk sekolah dasar. Jadinya perlu kita lakukan pencegahan perundungan sejak dini Bapak Ibu. Lanjut, nah ini adalah kompetensi dan identitas dari P5 yang saya kembangkan. Nah, kelasnya kelas 6 fase C, kemudian temanya Bhinneka Tunggal Ika, alokasi waktunya 40 JP. Nah, alokasi waktu 40 JP ini sebenarnya di modulnya segitu Bapak Ibu, tapi ketika saya praktikkan kemarin ternyata bisa dipres menjadi 32 JP. Kemudian dimensi P3-nya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Nah, masalah yang diangkat potensi perundungan di dunia pendidikan, khususnya di sekolah saya yaitu SDN Matang Page. Nah, elemen dari P3-nya akhlak kepada manusia dan juga berkeadilan sosial. Sub elemennya, di sini agak tertutup ya Bapak Ibu, bersama dengan orang lain dan menghargai perbedaan, berempati kepada orang lain, kemudian aktif membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada 4 kunci dari Candu P5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kolaborasi dan kegiatan kolaboratif. Kemudian ada refleksi, ada juga penguatan konten pencegahan perundungan dan juga konten tentang tata krama. Dan yang keempat yang akan kita bahas lebih lanjut di sini yaitu pemanfaatan teknologi. Nah, yang pertama tadi kuncinya adalah kolaborasi dan juga kegiatan kolaboratif. Kolaborasi di sini maksudnya kita berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti PPPK di sekolah dan juga wali siswa tentunya Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa mencegah perundungan hanya dari satu sisi saja. Kita perlu melibatkan wali siswa untuk memperkuat berkomunikasi kita. Kadang siswa itu tidak enak curhat kepada orang tua, ada juga yang tidak enak curhat kepada guru. Tapi kalau semuanya bekerja sama, tentunya akan membuat siswa itu lebih terbuka. Kemudian memperbanyak kegiatan kolaboratif. Nah, ini kalau kegiatan kolaboratif ini langsung ke dalam kegiatan pembelajarannya, yaitu melibatkan siswa. Kunci yang kedua adalah penguatan konten pencegahan perundungan dan juga tata krama. Di sini tata krama ini bahasa serapan sejak ke bahasa Sasak. Kebetulan saya dari Lombok Bapak Ibu, jadinya saya suku Sasak. Di sini selain kami menyediakan konten tentang pencegahan perundungan, kami juga melakukan diferensiasi penyajian konten. Kami juga memberikan konten tentang tata krama, kearifan lokal tata krama yang ada di suku kami. Seperti mungkin agak-agak mirip dengan suku lain di seluruh Indonesia seperti
lebih banyak menggunakan tangan kanan, kemudian membiasakan diri mengucapkan terima kasih, menyebutkan kata yang lebih sopan. Kalau mengiyakan itu kami mengatakan ini dan sebagainya. Nah, di situ ada seksi khusus untuk mengajarkan siswa tentang praktek. Kemudian refleksi dan umpan balik ini merupakan salah satu kuncinya Bapak Ibu. Refleksi dan umpan balik penting untuk mengetahui dampak dan keberlanjutan pencegahan perundungan. Nah, yang melakukan refleksi tentunya tidak hanya siswa, tapi juga guru bersama TK dan juga wali. Nah, refleksi ini secara kolaboratif Bapak Ibu. Nanti siswa juga curhat kepada orang tua. Nanti orang tua juga diberikan kesempatan untuk mengisi formulir refleksi yang akan kami terima terkait dengan program yang telah kami lakukan. Nah, di sini pemanfaatan teknologi. Di sini teknologi yang kami manfaatkan di Candu P5 adalah yang pertama asisten guru. Nah, asisten guru ini AI yang disediakan oleh pemerintah melalui PMN yang dapat kita manfaatkan untuk berbagai hal Bapak Ibu. Nah, di sini saya menggunakannya untuk merancang modul. Nah, merancang modul P5. Ini asisten guru ini membantu saya merancang modul. Jadinya tidak plek-plek sebenarnya Bapak Ibu. Asisten guru ini memberikan opsi-opsi yang dapat saya ambil dalam merancang modul. Kemudian ada QR code. Di sini ada juga permainan kolaboratif yang saya lakukan dalam Candu P5 ini memanfaatkan QR code. Jadinya QR code ini ditempel di berbagai sudut sekolah. Nanti siswa akan bermain semacam mencari petunjuk. Kalau mereka sudah menemukan QR code-nya, tinggal di-scan menggunakan bawah dekat yang akan mengarahkan mereka ke materi yang akan kita bahas. Kemudian ada multimedia pembelajaran interaktif. Di sini saya merancang dua Bapak Ibu multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama saya gunakan sebagai pengantar. Kemudian yang kedua saya gunakan memperkuat konten. Izin sebentar Bapak Ibu saya ngecek. Nah, kemudian di sini ada Gform Bapak Ibu. Gform ini memberikan informasi, pembukaan informasi terkait inovasi kami, program kami dalam pencegahan perundungan kepada wali siswa. Dan yang terakhir ada tanpa ini sebenarnya yang memanfaatkan adalah siswa dalam merancang beberapa poster dan untuk mencegah perundungan. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini alurnya Bapak Ibu, alur dari Candu P5. Nah, di prakegiatannya tentunya tadi seperti yang saya jelaskan, melakukan kerjasama, kemudian melakukan asesmen formatif awal, kemudian merancang modul dengan memanfaatkan fitur asisten guru di PMN, sebuah AI yang dikembangkan untuk membantu guru dalam melaksanakan tugasnya. Ini kotak yang di bawah ini sebenarnya gambar Bapak Ibu, cuman kebetulan mohon maaf laptopnya agak macet jadi nggak kelihatan. Kita lanjut ya. Kemudian alur yang pertama dari P5 saya ini adalah pengenalan. Nah, di sini saya sebagai fasilitator menjelaskan alur aktivitas proyek, kemudian melakukan orientasi siswa pada masalah, kemudian yang ketiga memberikan pengantar tentang letak geografis Indonesia yang bineka. Jadinya di sini saya memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif yang saya rancang pada pematik level 3 kemarin. Nah, di sini materinya tentang letak geografis Indonesia dan Indonesia itu seperti apa gitu. Ternyata Indonesia itu memang bineka. Baru nanti setelah
pengantar ini kita akan masuk ke pemuatan konten. Nah, di sini siswa akan mengumpulkan informasi dari sumber digital dan non-digital. Nah, yang digital ini tentunya memanfaatkan gawai seperti Chromebook maupun HP. Kemudian dan yang non-digital ini melalui wawancara kepada titik-titik. Kemudian di sini siswa belajar tentang perundungan, belajar tentang konten perundungan dan juga tata krama. Nah, di sini ada melakukan permainan QR code tadi yang mencari petunjuk di sekolah, yang menyembunyikan QR code-nya. Kemudian ada juga memanfaatkan MPI Candu P5 Bapak Ibu. Nah, di sini ini MPI yang kedua. Kalau ini tentang konten perundungannya. Kalau tadi untuk pengantarnya Bapak Ibu, ini MPI yang kedua tentang kontennya, bagaimana mencegah perundungan. Nah, selanjutnya di sini siswa melakukan analisis hasil dan membuat solusi memanfaatkan media digital. Ini juga bulat-bulat ini gambar sebenarnya Bapak Ibu, cuma tidak nampak. Selanjutnya refleksi dan tindak lanjut. Nah, di sini siswa melakukan kampanye hasil Bapak Ibu. Nah, di sini pada saat mereka melakukan kampanye hasil, mereka kan tadinya membuat. Nah, di sini mereka menyebarkan selebaran, membuat poster, dan juga menyampaikan pesan-pesan anti perundungan. Nah, tadi setelah mereka mendesain selebaran menggunakan Canva. Pak Panji, maaf mengingatkan waktunya 5 menit lagi. Siap. Ya. Canva ini asik ternyata Bapak Ibu, karena memang template tinggal cari di desainnya itu dari perundungan aja, template-nya udah muncul. Siswa Habis ini Bunda presentasi, jangan ribut ya. Kemudian di sini kami melakukan asesmen formatif dan sumatif, memberikan kesempatan siswa untuk bercerita kepada orang tua. Nah, nanti refleksi dari orang tuanya diceritakan oleh siswa ini di sekolah. Selain itu, orang tua nanti juga akan memberikan refleksi melalui Google Form. Selanjutnya, di sini siswa akan mengisi form refleksi dan tindak lanjut memanfaatkan Gform juga. Dan yang terakhir di sini memberikan keterbukaan informasi dan program pencegahan perundungan memanfaatkan Google Sites. Nah, hasil dan dampak bagi siswa dapat berproses dan mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Kemudian bagi guru sebagai bahan refleksi Bapak Ibu, sehingga kami secara berkelanjutan dapat terus bersinergi untuk memfasilitasi pembelajaran siswa dan mencegah kekerasan di lingkungan sekolah. Bagi wali, memberikan rasa percaya dan rasa aman bagi wali dengan adanya program pencegahan perundungan yang melibatkan semua pihak. Selanjutnya, nah udah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali, sangat menarik karena perundungan ini memang sangat dekat dengan kita ya namun untuk terkadang anak-anak cenderung tidak terbuka pada orang tuanya, tidak pada gurunya, dan teman tersebut kadang salah dipakai. Kegiatan Candu P5 ini mudah-mudahan nanti bisa lebih dikembangkan dan bisa disebarluaskan juga kepada guru lain di Indonesia. Dan ini untuk siswa SD ya Bapak Ibu ya. Bermanfaat sekali. Nanti Bapak Ibu untuk tanya jawabnya nanti kita di akhir materi setelah Musari nanti, dan kembali saya ingatkan absennya nanti akan dibagikan oleh Bapak Ibu sahabat teknologi kita. Jadi Bapak Ibu mohon tidak mengklik link yang tersebar atau ke dalam baik Bapak Ibu saja dari Nilu, Desi, di Anke yang sudah hadir juga bersama kita malam hari ini,
dan akan memaparkan praktik baik beliau, yaitu berlari dengan petualangan SIBA, transformasi media pembelajaran interaktif dalam kurikulum merdeka. Apalagi ini, apakah Bu Desi akan mengajak kita berlari malam-malam ini? Mari kita simak saja langsung bagaimana praktik baik Bu Desi. Silakan Bu Desi. Oke. Oh, mohon maaf Bu Desi, saya lupa. Sebentar. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu bagaimana kurikulum vitae Bu Desi. Nama lengkapnya adalah Nurul Desi di Engke Damayanti. Beliau lahir di Ayu 17 Desember 1991. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga ada sosmed beliau di sana. Kemudian beliau merupakan alumni dari Universitas Pendidikan Ganesha, S1 Pendidikan Geografi dari tahun 2000. Ya, kecilin lagi ya. Aku mau presentasi nih. Selanjutnya, beliau mengajar di SMA Negeri 2 Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pengalaman pengembangan profesional itu, Bu Desi, itu merupakan 5 besar duta teknologi tahun 2022 dan sekarang juga merupakan sahabat duta teknologi, mudah-mudahan sampai juga nanti Bali ya tahun 2024 ini. Kemudian fasilitator pencegahan perlindungan kekerasan seksual dan intoleransi tahun 2022, mentor Google Master Trainer level 1, kemudian Google Master Trainer level 1, kemudian juga Kepala Balai Kurikulum Pendidik Sains Geografi Nusantara tahun 2024 sampai 2028, dan beliau juga merupakan penggerak komunitas belajar Mandar dan di bawah SMA Negeri 2 Banjar. Baik, Bu Desi, silakan menyampaikan praktik baik. Waktunya kurang lebih 20 menit. Dari sekarang. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Elsie sudah memberikan saya waktu untuk melakukan pemaparan pada malam hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memberikan salam, selamat malam, dan salam bahagia untuk Bapak Ibu semua. Wah, ini sudah sampai 100 pesertanya pada malam hari ini. Terima kasih atas semangat Bapak Ibu semua. Kemudian sudah meluangkan waktu yang tentunya pasti di tengah kesibukan Bapak Ibu yang kiranya dapat mendengarkan dan berbagi juga bersama kami pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan praktik baik pembelajaran yang sudah saya laksanakan, dan di sini merupakan suatu proses berbagi inovasi pembelajaran digital. Di sini saya berjudul Berlari dengan Petualangan SIBA, sebuah transformasi media pembelajaran interaktif dalam implementasi kurikulum merdeka. Seperti halnya Pak Panji barusan menyampaikan latar belakang, izinkan saya menyampaikan latar belakang mengapa saya mengangkat inovasi ini. Ada 4 poin yang menjadi dasar saya mengangkat inovasi terkait dengan berlari dengan petualangan SIBA. Yang pertama adalah kondisi murid. Kita sadar bahwa murid ini terlahir dan hadir di kelas kita bersama dengan karakteristik yang berbeda, kemampuan berbeda, bahkan juga ini menuju kepada poin yang kedua, yaitu memiliki kebutuhan yang berbeda. Di sini murid-murid kita yang sangat kaya akan kemampuan, potensi, nantinya akan memberikan keragaman kita dalam proses belajar Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah karakteristik dari topik materi yang akan kita angkat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Elsie, saya merupakan guru geografi di SMA, dan kita sadari bersama bahwa geografi ini kajiannya sangat luas, jadi saya harus memilih dan memilah kembali karakteristik dari masing-masing topik materi yang saya angkat untuk nantinya dapat memilih model pembelajaran serta inovasi media pembelajaran yang digunakan. Dan yang terakhir adalah aset sekolah. Kita sadar bahwa sekolah itu memiliki banyak sekali aset yang pada dasarnya dapat kita manfaatkan Bapak Ibu, terlepas dari kekurangan ataupun lebihnya dari aset-aset yang sekolah miliki, sehingga dapat membantu kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dari keempat poin penting dalam latar belakang ini, akhirnya saya memutuskan untuk melahirkan sebuah inovasi, yaitu berlari dengan petualangan SIBA. Ini kalau tadi Bu Elsie bilang, kita bakal diajak berlari nggak di malam hari ini? Bisa dikatakan iya, karena berlari itu merupakan sebuah akronim dari pembelajaran berdiferensiasi mengenal tradisi arsitektur Bali. Jadi saya akan menyampaikan terkait dengan inovasi saya dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi.
khususnya pada kurikulum Merdeka Bapak Ibu, dan juga ada nilai kearifan lokal yaitu dengan mengenal tradisi arsitektur Bali dengan adanya media pembelajaran interaktif yang saya beri nama Petualangan Siba, seperti yang tampil di hadapan Bapak Ibu semua ini. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu, yang menjadi sasaran dan tujuan dalam praktik baik saya kali ini yaitu tepatnya pada mata pelajaran geografi, khususnya bagi kelas 10 SMA atau fase E dengan topik materi siklus batuan yang merupakan bagian dari materi utama yaitu litosfer dengan 3 tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama, murid diharapkan mampu memahami pengertian dari siklus batuan. Yang kedua, murid dapat menganalisis mekanisme siklus batuan. Dan yang terakhir, murid dapat menganalisis perbedaan dari 3 jenis batuan, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Bergerak dari sana, saya akan sedikit bercerita terkait dengan model pembelajaran apa yang akan saya gunakan Bapak Ibu. Di sini tentunya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang pada dasarnya berbasis dan berfokus pada diferensiasi konten. Ada 3 diferensiasi konten yang saya gunakan. Yang pertama tentunya buku cetak atau bahan ajar cetak yang anak-anak gunakan. Yang kedua adalah bahan ajar digital dalam format PDF yang sudah saya buat sebelumnya dan saya berikan kepada murid saya melalui pesan grup WhatsApp yang merupakan bentuk interaksi kami yang paling intens selain di kelas. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran interaktif yaitu Petualangan Siba. Dari sini setelah kita mengenal model pembelajaran yang saya gunakan, muncullah transformasi MPI yang saya terapkan. Perubahan di sini menandakan bahwa terjadi sebuah inovasi yang tidak hanya sebatas media pembelajaran interaktif pada umumnya, di mana ada 3 poin penting yang saya angkat dalam Petualangan Siba atau MPI Petualangan Siba. Yang pertama adalah saya membangun personal branding dengan adanya karakter Siba dalam MPI Petualangan Siba. Diharapkan dengan personal branding ini anak-anak, murid-murid di kelas akan jauh lebih mudah untuk mengingat dari materi pembelajaran yang saya ajarkan. Yang kedua yaitu di sini Petualangan Siba merupakan sebuah MPI yang seolah-olah adalah sebuah permainan, karena anak-anak akan dipandu oleh si karakter Siba itu sendiri. Dan transformasi yang ketiga adalah memberikan pengalaman baru kepada murid kita semua yang nantinya dapat menumbuhkan kenangan belajar kepada anak. Jadi tidak hanya serta-merta masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan bisa melekat dengan adanya MPI Petualangan Siba itu sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini poin penting yang saya juga tanamkan dalam praktik baik ini adalah adanya kearifan lokal Bapak Ibu semua, di mana kearifan lokal di sini yang saya angkat yaitu berupa seni dan dalam bentuk di sini, seni dan bentuk ornamen dari arsitektur Bali itu sendiri. Di sini saya mengenalkan konsep triangle pada struktur bangunan masyarakat Bali, yang pada dasarnya ini masuk ke dalam poin yang kedua yaitu mengaitkan konsep jenis batuan yang anak-anak pelajari dengan pemanfaatannya pada arsitektur Bali. Jadi tidak serta-merta anak-anak hanya secara teoritis belajar berkaitan dengan siklus batuan, namun juga bagaimana kontekstualnya materi yang sudah mereka pelajari terkait dengan sekitar mereka, yaitu yang paling dasar adalah rumah mereka ataupun pelinggih atau sanggah yang merupakan bangunan suci bagi mereka, khususnya bagi masyarakat Hindu di Bali. Oke, kemudian saya bercerita sedikit berkaitan dengan bagaimana penggunaan atau pelaksanaan praktik baik pembelajaran berlari dengan Petualangan Siba. Tentunya diawali dengan kegiatan pembukaan Bapak Ibu yang pastinya akan sama dengan Bapak Ibu semua. Kita awali dengan salam pembuka, doa bersama, kemudian mengecek kehadiran siswa, dan yang paling penting adalah di sini menyampaikan tujuan pembelajaran. Di sana saya juga akan mengenalkan MPI Petualangan Siba, termasuk juga bagaimana cara menggunakannya. Di sini otomatis kita akan menjadi pengarah kepada anak-anak yang pada akhirnya bermuara pada proses student center. Jadi anak-anak akan fokus untuk melakukan kegiatannya secara mandiri dalam proses pembelajaran berlangsung. Kemudian setelah kegiatan pembukaan akan dimulai pada kegiatan inti, yaitu anak-anak secara aktif nanti akan menggunakan atau memanfaatkan media pembelajaran Petualangan Siba untuk mempelajari materi siklus batuan. Dan di sini saya menerapkan sistem kerja berkelompok. Dalam artian berkelompok di sini bukan berarti mereka nanti akan menghasilkan keributan, namun justru memunculkan suatu bentuk kerjasama dan toleransi karena mengatasi atas dasar tidak semua siswa di kelas saya
membawa handphone, seperti itu. Jadi mereka akan saling membantu. Dan tentunya dengan proses ini secara tidak langsung kita sudah mulai menerapkan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kemudian kegiatan inti selanjutnya setelah anak-anak mereka belajar secara mandiri melalui MPI ini, mereka nanti akan saya arahkan juga dalam kegiatan inti yang paling penting, yaitu mereka akan mendapatkan tantangan di masing-masing kelompok. Tantangannya di sini adalah mereka akan menganalisis arsitektur bangunan Bali yang memanfaatkan berbagai jenis batuan. Mereka tentunya sadar bahwa bangunan-bangunan di sekitar tempat tinggal mereka, di lingkungan mereka itu sangat banyak memanfaatkan yang namanya jenis-jenis batuan. Namun mungkin tanpa sadar mereka tidak tahu nama dari batuan itu sendiri, dan akhirnya di sini mereka mendapatkan tantangan untuk menganalisis arsitektur tersebut sampai nanti pada akhirnya mereka akan mengkaitkan dari teori yang sudah mereka baca pada MPI Petualangan Siba yang ternyata sangat bersinggungan langsung pada kehidupan mereka. Dan di sini pada akhirnya mereka akan menghasilkan sebuah diskusi yang bermuara pada munculnya hasil analisis diskusi yang akan mereka presentasikan. Mereka berhak untuk memilih bangunan arsitektur yang mereka inginkan, dan kemudian mereka secara aktif, secara mandiri melakukan yang namanya searching. Dan di sini ada pemanfaatan teknologi Bapak Ibu. Yang pertama tentunya dengan buku ajar yang tersedia di PMM, dan yang kedua mereka akan mencari menggunakan search engine di HP mereka masing-masing. Ada yang menggunakan Safari, ada juga yang menggunakan Google. Dan di sini mereka akhirnya melakukan konfirmasi juga terlebih dahulu kepada saya, apakah hasil temuan mereka benar atau kurang tepat. Dan kemudian setelah melakukan konfirmasi dan kemudian menggali kembali, akhirnya mereka menghasilkan hasil akhir berupa hasil analisis mereka berkaitan dengan pemanfaatan jenis batuan pada arsitektur bangunan di Bali. Dan mereka pun secara bergantian akan mempresentasikan hasil dari diskusi mereka berkaitan dengan pemanfaatan batuan pada arsitektur bangunan Bali yang tentunya mengandung nilai tradisi dan kearifan lokal. Dan kemudian Bapak Ibu di sini mereka setelah melakukan presentasi akan melaksanakan kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini tidak terlepas dari MPI Petualangan Siba. Jadi kalau dapat dikatakan bahwa Petualangan Siba ini dia pada dasarnya sudah diupayakan untuk hadir secara komplit selain hanya materi. Di sana juga ada video terkait dengan pemaparan untuk mekanisme siklus batuan. Termasuk di dalamnya ada voice over dari saya yang memudahkan mereka, utamanya bagi anak-anak yang tipe belajarnya auditori. Dan kemudian juga ada beberapa latihan soal yang akan membantu mereka untuk lebih memahami pemahaman terkait dengan konsep siklus batuan. Dan terakhir, sebagai muara dari penggunaan MPI ini, mereka akan masuk kepada tahap mereka mengetes seberapa besar kemampuan mereka setelah belajar. Jadi mereka akan mengerjakan soal pada fitur tes yang terdapat di MPI. Dan di sini saya akan memanfaatkan terkait dengan platform Wordwall yang sudah saya embed ke dalam MPI Petualangan Siba. Setelah itu tentunya akan diakhiri dengan kegiatan doa bersama dan juga salam penutup. Secara garis besar itu merupakan kegiatan praktik baik yang saya lakukan dengan Petualangan Siba, yang saya singkat disitu dengan berlari dengan Petualangan Siba Bapak Ibu, di mana terdapat beberapa pemanfaatan teknologi. Dan dari sini diharapkan muncul beberapa manfaat dari praktik baik pembelajaran berlari dengan Petualangan Siba. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu hadirnya peningkatan aktivitas belajar murid. Jadi tidak serta-merta anak-anak di sini hanya menerima dari saya, namun mereka memunculkan bentuk keaktifan yang lebih. Karena diupayakan dari proses ini dan sudah muncul adanya proses belajar yang berpusat pada murid atau student center. Dan yang kedua adalah penyegaran bagi murid dengan media pembelajaran yang baru, karena kita sadar murid tentunya akan jenuh ketika kita menggunakan media pembelajaran yang sama secara terus-menerus. Untuk itu ini merupakan suatu bentuk penyegaran baru dengan adanya Petualangan Siba. Yang ketiga adalah dapat memudahkan murid dalam memahami pelajaran, karena yang seperti saya sampaikan barusan, tidak hanya berkaitan dengan materi yang tertulis ataupun dengan gambar-gambar, namun juga disuguhkan video dengan voice over dari saya selaku guru yang nantinya dapat menjembatani perbedaan atau keragaman dari cara belajar anak-anak. Selanjutnya yang keempat yaitu dapat mengukur pemahaman murid
dari latihan soal, kemudian sampai juga dengan beberapa tes yang terdapat dalam MPI Bapak Ibu. Di sini diharapkan anak-anak juga mampu mengetahui apa hal yang sudah baik mereka pahami ataupun yang perlu mereka kembangkan dan atau mungkin ada yang belum mereka pahami melalui kegiatan tes dan latihan soal. Dan yang terakhir tentunya bagi kami, bagi saya sebagai guru, yaitu manfaatnya adalah dapat tercapainya tujuan pembelajaran dan sebagai bahan refleksi pembelajaran bagi guru, yaitu bagi saya pada khususnya yang nantinya diharapkan dapat mengembangkan kembali inovasi dalam melakukan proses pembelajaran agar nantinya dapat memberikan proses tumbuh dan berkembang bagi anak-anak saya di kelas, di sekolah seperti itu. Bapak Ibu, berikut saya tampilkan QR code dari MPI saya, Petualangan Siba. Mungkin kiranya Bapak Ibu ingin mencoba seperti apa sih Petualangan Siba, apakah benar-benar bisa berlari? Silakan Bapak Ibu coba, nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh Siba, karakter dari Petualangan Siba itu sendiri. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensi Bapak Ibu semua, senang dapat berbagi, senang dapat menyampaikan hal baik. Semoga dengan ini Bapak Ibu juga semua dapat mendapatkan inspirasi dan kemudian bisa dapat melakukan hal-hal lebih baik ke depannya dan saling berbagi juga. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih Bu Elsie, waktu dan kesempatan saya kembalikan. boleh ya, baik kalau berbagi ini saya tadi di tengah-tengah kayak mikir Siba ini apa karakternya. Saya sadar ternyata Siba itu bisa juga jadi siklus batu begitu ya Bu ya. Iya benar. Baik Bapak Ibu. Sih. Pertanyaannya Bapak Ibu simpan dulu ya Bapak Ibu sampai nanti selesai Bu Sari memberikan atau menyampaikan beliau. Sekarang Bapak Ibu bisa mengisi link absen Pak Panji di yang dibagikan Pak Panji saja yang bisa Aku ngebut menerbitkan sertifikat Bapak Ibu. Jadi di luar itu waktunya mepet banget. sertifikat Tapi ngebut jelek nggak? Pemateri yang ketiga yaitu Ibu Afini Sari tentang inovasi pembelajaran, media pembelajaran pasti kali penampilan dari Ibu Sari sebagai narasumber penutup. Namun sebelum itu dulu kurikulum vitae dari Bu Sari. Sebentar, Bu Eci. Sari talang berarti ya ada merupakan yang ngebut banget aku ya buat tahun 2022 jam berapa tadi aku mulai Barat. Semoga tahun ini ya kan amin. ini kan mereka harus request dulu ke aku di kantor tahun 2023 kemudian juga merupakan alumni waktu juga tanggal 23 dan merupakan tanggal 28
Bu Sari selama 20 menit ke depan. Silahkan Bu Sari. Baik, Bu Eci, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu semua yang sudah semangat hadir malam ini. Suara saya terdengar, Bu Eci? Terdengar. Terdengar ya? Baik, karena ini sesi terakhir Bapak Ibu, jadi mungkin tidak akan seindah sesi 1 dan sesi 2, tapi mari kita saksikan juga sama-sama. Yang saya buat itu multimedia pembelajaran interaktif di mata